Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di coding untuk KNN, pemodelan KNN menggunakan K-fold cross validasi plus perhitungan performa dari masing-masing modelnya ya. Seperti biasa ini standar ya, kita butuh NumPy sama Panda. Kemudian yang dibutuhkan untuk pemodelan di sini tidak hanya K-neighbor classifier, tapi juga ada ini K-fold. Anda bisa lihat K-fold ini apa aja yang diperlukan. Kemudian ada yang ini untuk menghitung akurasi, dan ini adalah untuk menghitung klasifikasi. Classification report itu terdiri atas presisi, recall, sama F1 score. Dan ini adalah library yang dibutuhkan untuk kita di model ini. Coba kita eksekusi ya. Bagi yang ingin membaca tentang referensi K-fold, di sini ada, silahkan akses ke sana. Di sini dijelaskan bagaimana K-fold cara penggunaannya. Kemudian untuk matriksnya silahkan baca di referensi ini. Di situ dijelaskan banyak sekali pilihan untuk menghitung performa model-model yang kita bangun. Untuk klasifikasi khususnya ya. Oke, kita balik ke sini. Untuk tahap awal, kita perlu load dulu filenya seperti biasa. Terus saya tambahkan satu script ini untuk mendapatkan supaya S ini berupa nilai array ya. Untuk mendapatkan nilai array-nya. Kemudian kita perlu bikin satu variabel K-fold cross validasinya berupa K2 fold, kemudian number of splitnya kita set supaya dia jadi 5 aja lah, nggak usah banyak-banyak ya, 5 fold. Oke. Untuk memudahkan kalau kita butuh mengulang eksperimen dengan K-fold yang sama, maka ada baiknya ada set di sini random state-nya itu kasih salah satu nilai gitu ya. Karena kalau dibiarkan random state-nya itu kosongan, tidak di set, maka dia random terus tiap kali script ini dipanggil. Supaya itu berfungsi, kita juga perlu setting ini. Kalau ini nggak di set, malah nanti nggak jalan ya. Shuffle true. Shuffle true. Nah, ini settingnya. Jadi kalau shuffle-nya nggak di setting, maka random state-nya nggak akan berfungsi. Jadi harus ada semuanya. Udah, ini adalah best practice supaya K-fold cross validasinya itu walaupun diulang-ulang, dia akan menghasilkan indeks untuk K-fold partisi-partisinya itu tetap sama. Kita eksekusi. Oke, udah jadi K-fold-nya udah jalan. Berikutnya perlu diperhatikan juga tadi kan kita udah bikin K-fold-nya. Yang XS datasetnya harus dipisah dulu, kolomnya sebagai vektor X dan sebagai vektor Y label. Ini sebagai input dan ini adalah label. Nah, harus dipisahkan dulu. Oke, kita eksekusi ulang. Udah jalan. Kemudian untuk yang K-fold-nya, inisialisasi dulu metriknya. Inisialisasi dulu modelnya neighbor 2, kita pakai K-nya sama dengan 2. Kemudian dengan menggunakan ini ya, for loop, yaitu train index dan test index di dalam KF split. Itu maksudnya si KF tadi kan K-fold. K-fold-nya belum dieksekusi, dia hanya inisialisasi. Untuk eksekusi splitnya, maka dipanggil split. Kemudian variabelnya apa? Yang dimasukkan dalam sini itu bisa X, bisa Y, ataupun S, sama saja. Saya pakai yang X aja lah saya. Kemudian di dalamnya ini kita pindah. Saya belum fit dulu ya. Kita tes dulu. K-fold-nya benar nggak? Jadi yang dihasilkan adalah output dari for loop ini itu adalah indeksnya dari
dataset yang kita inginkan. Jadi kan yang namanya partisi kan, partisinya itu ada di indeks berapa, partisi untuk yang tes itu yang mana, partisi untuk yang training yang mana, itu adalah berupa indeks-indeksnya ini. Nah, kemudian kita harus split dulu X untuk train dan X untuk tesnya dengan menggunakan X train index dan X test index. Begitu pula dengan labelnya ya, label untuk train dan tesnya harus kita pisahkan, harus kita dapatkan dulu dari proses keyfoldnya ini. Nah, kemudian ini nggak usah. Kemudian setelah itu baru kita panggil neighbor fit. Nah, sekarang X-nya itu diganti. Dia di fit terhadap X train-nya. Kemudian dan Y train. Begitu kan? Kemudian setelah di train baru nanti ini kan X train dan Y train. Kemudian jadi yang harus dilakukan setelah kita punya memisahkan X train, Y train dan X test, Y test, berikutnya adalah nah ini itu kita fitkan terhadap X train dan Y train. Nah, lalu dilanjutkan dengan kita harus menghitung hasil prediksinya ya, output prediksinya dengan cara dengan memanggil need2 predict X test. X testnya udah tahu, dan Y testnya itu berupa nilai aktualnya adalah Y test, Y prediksinya adalah nilai untuk hasil prediksinya. Nah, dari Y pad perbandingan antara prediksi dan aktualnya kita bisa menghasilkan akurasi skor dari Y test dan Y prediksi. Nah, akurasi skornya kita simpan ya. Nah, kita simpan dalam ini dalam variabel ACC. Terus kita tampilkan akurasinya pada setiap foldnya. Jadi di sini kan for-nya ini kan looping sebanyak 5 kali. 5 itu maksudnya foldnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata setelah kita run, kita eksekusi dengan keyfold cross validasi di mana foldnya ada 5. Maka KNN ini dengan K sama dengan 2 itu menghasilkan akurasi pada fold 1 0,75, 0,79, 0,75, 78, 0,86. Apa maksudnya kenapa ada 5? Berarti gini, kalau kita menggunakan keyfold cross validation, maka model yang kita bangun itu akan sebanyak K dari keyfoldnya. Jadi di sini kan KNN-nya itu ada 5. Ini KNN yang pertama, KNN yang kedua, 3, 4, 5. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau implementasi? Ya bukan tidak dipilih salah satu yang terbaik begini, tidak. Ya 5-5-nya ini, 5 model ini nanti yang akan kita terapkan untuk prediksi di dunia nyata nanti. Jadi nggak dipilih salah satu ya. Inilah yang akan kita gunakan. 5-5-nya itu kan kita gunakan. Kemudian kelima model ini kalau ada data baru, mereka akan memprediksi bersama-sama dan hasilnya akan digunakan sebagai untuk voting. Klasifikasinya, hasil prediksi klasifikasinya adalah berupa voting dari kelima model tersebut. Votingnya yang terbanyak kelas apa, itulah hasil prediksi dari model KNN-nya. Gitu ya. Nah, ini tadi kita kan masih ngeprint akurasi untuk setiap fold. Kalau kita ingin melihat keseluruhan keseluruhan average-nya, maka kita bisa menggunakan pakai variabel di sini ya, misalnya gini. Untuk menghitung total atau rata-rata akurasinya, kita perlu menambahkan ini dulu, satu variabel baru berupa array, isinya 0 ya, isinya 0 semua, panjangnya 5. Kenapa 5? 5 ini mengikuti keyfoldnya kan pakai 5 juga. Jadi disamakan, kalau keyfoldnya 10 ya ini 10.
Terus kita perlu indeks juga, indeks untuk membantu mengakses indeks untuk mengakses array dari AVG ACC-nya ini. Kemudian kita tambahkan ini, jadi setiap akurasi yang dihitung pada tiap fold itu akan disimpan dalam array pada indeks I di AVG ACC. Ya, kemudian indeksnya digeser satu supaya menempati pada indeks di AVG ACC yang sesuai. Kemudian kalau kita tampilkan nanti begini. Gini, maka kalau kita eksekusi, kita kalau lihat AVG ACC-nya, ini AVG ACC itu nilai dari akurasi tiap voltnya, udah bisa kita lihat di sini, masing-masing voltnya sampai 5. Kemudian akurasi rata-ratanya adalah 0,77, gitu. Jadi bisa kita lihat semuanya. Nah, ini tadi kita melihatnya hanya di akurasi. Nah, untuk model yang kita bangun di dalam machine learning itu, akurasi itu tidak cukup karena dia tidak bisa melihat apakah model ini sudah bisa memprediksi pada kelas satunya atau tidak. Kelas itu kan minimal ada 2. Dia harus bisa memprediksi kelas A dan juga harus memprediksi kelas B. Kalau cuman bagus untuk memprediksi satu kelas saja, nanti dikhawatirkan dia itu bias ya, dia hanya cenderung bisa memprediksi di kelas satunya, tapi kelas satunya nggak bisa dengan baik gitu. Akurasi nggak bisa melihat itu. Nah, untuk bisa melihat itu kita perlu memanggil fungsi yang classification report ini. Kita tambahkan nanti di sini ya, supaya dia menampilkan classification reportnya. Nah, jadi untuk yang classification report itu kita tinggal nambahin ini aja. Kita print langsung ya. Classification report, kemudian y-test-nya itu adalah y-test dari sini, nilai true label aslinya, y true-nya. Kemudian y-pred adalah hasil prediksinya di sini. Udah, ketika kita print, maka nah keluar gini. Tapi berupa string datanya. Agak susah ya kita mengelolanya kalau seperti ini. Akan lebih baik kalau kita menggunakan pendekatan yang sama pada mirip dengan akurasi skor. Jadi di sini yang kita copy ini ya. Nah, kita ganti precision score sama recall score. Nah, jadi yang kita lakukan adalah setelah kita load ini, tadi kan pakai classification report, kita nggak pakai ya. Kita pakai yang ini, precision score sama recall score secara eksplisit. Setelah kita load ulang di sini, ini ya, maka nanti di sini di script yang untuk pemodelan K-fold-nya kita tambahkan average precision pre itu 0 ya, nilainya 0. Ukurannya juga 5, seperti 5 ini diambil dari nilai K-fold-nya yang ini ya. Terus average recall untuk sama dengan nilainya 0. Kemudian di setiap fold-nya akurasi, precision, recall diambil nilainya dengan script yang ini. Ya, sama kan, hanya berubah namanya aja, akurasi, precision, recall. Parameternya sama semua. Terus average untuk akurasinya diambil dari ACC, average untuk presisi diambil dari pre yang ini ya. Terus average untuk recall diambil dari recall. Terus kita indeksnya dimajukan terus, baru kita lihat bagaimana rata-rata akurasi, presisi, dan recall-nya pada model eksperimen di sini. Nah, untuk khusus precision sama recall itu dia ada parameter tambahan ya, ada average nggak? Karena kalau kita nggak pakai begini, maka output dari pre ini berupa array dia nanti. Nah, supaya berupa satu nilai rata-rata, kita perlu tambahkan parameter average makro untuk precision sama recall supaya menghasilkan nilai single ya, skalar nilainya nanti. Nah, kemudian saya outputkan print akhirnya untuk AVG ACC dan akurasi
rata-ratanya, dan seterusnya sampai recall. Maka hasilnya adalah kalau kita eksekusi nanti hasilnya seperti ini. Nah, akurasi average rata-rata akurasinya 0,77, rata-rata presisinya adalah 0,78, rata-rata recallnya adalah 0,77. Ini artinya dengan nilai performa dari 3 metrik ini, akurasi, presisi, dan recall yang relatif sama, maka bisa dipastikan bahwa model KNN kita ini sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Kalau terjadi ketimpangan, misalnya akurasinya tinggi, presisi sama recallnya itu timpang, terlalu jauh, jomplang bahasa Jawanya, maka ada tanda tanya di situ. Ada pertanyaan dari datasetnya, bisa jadi apakah karena distribusi kelasnya yang tidak seimbang, harus diseimbangkan, atau apa yang lain, ada pengaruh yang lainnya. Datasetnya banyak outliernya misalnya. Nah, itu bisa juga mempengaruhi akurasi dan presisi. Nah, yang kita lakukan di sini, kita itu bereksperimen dengan neighbor untuk KNN-nya K sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau karena KNN ini K-nya kan bisa mulai dari 2 dan seterusnya, maka ya bolehlah kita melakukan eksperimen di sini. Kita copy semuanya sampai sini. Kita copy, atau ini kita duplikat ya. Selnya kita duplikat, sel, edit, ini, copy cells, kemudian edit, paste cells below. Nah, ini tadi kan akurasi untuk KNN sama dengan 2. Kita tambahkan di sini ya. Ini kita print akurasi 2NN. KNN dimana K sama dengan 2. Nah, ini kita tambahkan juga ya. Kita ubah di sini. Ini untuk yang K sama dengan 3. Di sini adalah K sama dengan 3. Kita coba kalau K-nya 3 gimana hasilnya? Dengan key vault yang sama settingnya ya. Terus kita eksekusi. Nah, ternyata K sama dengan 3 nilainya naik ternyata 0,8, 0,8, 0,81. Coba kalau kita copy lagi nih, kita copy semuanya ke sini, atau kita duplicate, lupa tadi ya, copy cells, paste cells below. Ini kita ubah jadi 4. Terus di sini juga 4. Maka nanti supaya nggak ribet, kita ubah di sini K sama dengan 4. Di sini sama dengan K. Di sini kita kosongi koma K. Nah, maka nanti hasilnya adalah kita eksekusi. Nah, K sama dengan 4 naik lagi ternyata. Menarik ini kalau naik. Kita copy cells, paste cells below. Ini kita ubah di sini K sama dengan 5. Eksperimen berikutnya. Kita run, Ctrl Enter, K sama dengan 5 ternyata turun lagi. Pengen tahu kita. Coba kalau misalnya copy cells, paste cells below, K sama dengan 6. Kita lihat kalau K sama dengan 6 berapa? Turun lagi dia. Coba misalnya copy cells, paste cells below. Tadi 6 ya, ini 7. Terus Ctrl Enter, hasilnya adalah semakin turun. Nah, dari eksperimen yang kita lakukan di sini, K sama dengan 7, K sama dengan 6, sampai K sama dengan 2, kita bikin grafik. Kita bisa bikin grafik untuk melihat akurasinya, grafiknya dari K sama dengan 2 sampai 7 tadi gimana. Presisi juga bagaimana. Recall juga bagaimana. Anda bisa melakukan itu dengan mengambil nilai-nilai rata-rata ini. Terus kita jadikan grafik ya, coba ya. Nah, saya udah menyimpan hasil dari
eksperimen tadi yang banyak itu ya. Tentunya eksperimen yang saya lakukan ini kan caranya manual satu persatu ya. Anda bisa membuatnya lebih otomatis menggunakan for loop gitu ya. Berikutnya Anda simpan hasilnya itu dalam bentuk file Excel ya. File Excel supaya outputnya bisa dilihat grafiknya. Nah, di sini saya sudah simpan hasil akurasi untuk K sama dengan 2 sampai 7. Presisi dan recall juga saya simpan, terus saya jadikan grafik. Kita bisa lihat grafiknya, ternyata yang terbaik itu ada pada K sama dengan 4 ini. Karena recall, akurasi dan presisinya relatif lebih stabil di sana dibandingkan yang lainnya. Sehingga inilah model KNN yang terbaik, yaitu dengan K sama dengan 4. Untuk grafik, tentunya grafik kalau kita gambarkan mulai dari 0, untuk grafik di tulisan ilmiah kita disarankan untuk menggunakan mulai dari 0 sampai 100 ya. Tapi untuk melihat lebih detail, maka bolehlah ini di zoom in gitu di sini nanti, supaya kita bisa lihat mana yang terbaik. Jadi ini adalah K sama dengan 4 adalah performa KNN yang terbaik. Oke gitu. Jadi ini adalah best practice untuk eksperimen pemodelan klasifikasi menggunakan KNN yang bisa Anda praktikkan dengan dataset lain ya. Apa yang kita lakukan di sini juga berlaku untuk model-model yang lainnya. Oke, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.